Selamat siang, jumpa lagi kita pada hari ini, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas topik tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Pada pasien harga diri rendah, masalahnya ada di konsep diri. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang konsep diri terlebih dahulu, baru kemudian kita akan membahas apa itu harga diri rendah. Sebelum kita memasuki apa itu konsep diri dan apa itu harga diri rendah, maka pertama-tama Bapak akan menjelaskan bagaimana kita dapat merumuskan diagnosa harga diri rendah tersebut. Sesuai dengan alur proses keperawatan, bahwa yang kita lakukan pertama adalah pengkajian. Sekarang kita lihat di slide tampilan form pengkajian yang biasanya digunakan di rumah sakit jiwa. Kita akan menemukan poin psikososial. Artinya, itu adalah pengkajian status mental pasien. Dan berikutnya, kita akan menemukan poin konsep diri pada pengkajian psikososial tersebut. Nah, pada poin konsep diri inilah, kita biasanya merumuskan masalah keperawatan harga diri rendah. Karena pada konsep diri ini, kita mengkaji tentang gambaran diri, identitas, peran, ideal diri, dan harga diri. Pernahkah kalian diminta untuk menilai diri kalian siapa? Biasanya dalam satu pertemuan, dalam satu game, biasanya kita diminta, siapakah dirimu? Siapakah saya? Artinya kita diminta untuk menilai diri kita sendiri. Kebiasaannya adalah, jika yang diminta adalah penilaian negatif, biasanya kita cepat menemukannya. Saya orang yang malas, saya tidak bisa ini. Tapi kalau diminta untuk menilai diri yang positif, biasanya kita cenderung untuk lebih sulit. Mengapa? Karena budaya atau pola asuh kita mungkin sejak kecil sering ditunjukkan oleh hal-hal yang negatif. Jarang sekali kita diberikan hal-hal yang positif. Sehingga untuk menilai diri sendiri itu masih sangat sulit. Baik, kita ke definisi. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah nilai-nilai pribadi yang saya miliki itu apa. Ya, bahwa saya adalah orang yang rajin. Itu adalah nilai diri saya yang saya pikir diri saya adalah rajin. Rajin adalah sesuatu yang positif. Nilai positif yang saya miliki adalah saya suka membantu orang lain. Nilai diri positif yang saya miliki adalah saya mempunyai banyak prestasi. Misalnya saya bisa menyanyi. Nah, itu adalah nilai-nilai yang saya miliki. Kemudian nilai-nilai tersebut saya bawakan dalam keyakinan diri saya bahwa kalau ada kegiatan menyanyi, saya pasti bisa. Itu yakin. Kalau ada kegiatan yang lain yang saya mampu, saya pasti bisa. Kalau ada kegiatan yang butuh ketelitian, butuh keuletan, saya pasti bisa. Karena saya yakin saya memiliki kemampuan itu. Jadi, dari nilai-nilai yang dimiliki, itu membawa sesuatu kepada keyakinan pada diri sendiri. Ya, sehingga pada saat itu sudah yakin, maka akan muncul ide-ide. Ide-ide berupa apa? Ide-ide bahwa, saya akan melakukan kegiatan bernyanyi kalau saya bisa bernyanyi. Saya kalau ada kegiatan tampilan di lomba di tingkat kabupaten, pasti saya ikut. Ya, muncul ide, saya mau ikut kegiatan lomba bernyanyi karena saya pintar bernyanyi. Sehingga dikatakan akan berkontribusi terhadap pengetahuan diri. Jelas kalau ditanya teknik bernyanyi, maka saya akan bisa menjelaskannya dengan baik karena itu hobi saya. Tahu nggak cara orang nyanyi tahu nggak ketika orang bernyanyi dengan nada yang salah? Tahu, karena saya pintar bernyanyi. Saya tahu jadi kalau orang nyanyinya dengan nada yang salah. Pengetahuan diri terhadap hal yang positif tersebut pasti akan dimiliki. Saya akan cari tahu, saya akan belajar. Saya akan cari di Google mungkin ya, bagaimana cara bernyanyi dengan baik, termasuk teori-teori dan konsep-konsep bernyanyi. Dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Ya, bahwa ketika saya mempunyai pikiran yang positif, konsep diri yang positif, maka saya sangat percaya diri tampil di depan orang. Apalagi kegiatannya terkait dengan bernyanyi.
wah saya mungkin duduk yang paling depan. Ya, karena walaupun saya nanti disuruh bernyanyi, maka saya percaya diri, saya tidak takut lagi. Begitu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep diri itu terkait dengan nilai pada diri sendiri, akhirnya menimbulkan keyakinan, muncul ide-ide untuk mengembangkan pengetahuan diri, yang akhirnya itu akan mempengaruhi perilaku kita ketika bertemu dengan orang lain atau berhubungan sosial. Jika kita perhatikan rentang respon, maka ada yang adaptif dan maladaptif. Yang adaptif jelas ya, bahwa bisa mengaktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah menunjukkan kemampuan positif yang saya miliki itu apa. Jika ada tadi contoh misalnya bernyanyi, jika ada kegiatan yang bernyanyi, maka saya akan berani untuk mengaktualisasi diri seandainya saya diminta untuk bernyanyi. Atau kemampuan positif yang lain. Ini disebut dengan konsep diri yang positif. Namun ada juga respon yang maladaptif. Ya, respon maladaptif inilah yang disebut dengan ada harga diri rendah, ada difusi identitas, ya. Karena tidak memiliki kemampuan apapun sehingga sulit untuk menilai diri, oh saya ini cocoknya di bidang apa ya? Gitu ya. Oh saya ini sebaiknya nanti cita-citanya menjadi apa ya? Saya nanti pengen bekerja di mana ya? Ya, untuk menentukan identitas diri akhirnya sulit karena dalam dirinya tidak mempunyai nilai-nilai dan keyakinan tentang hal positif apa yang saya miliki. Akhirnya disosiasi dan depersonalisasi. Ini berkaitan misalnya berkepribadian ganda. Ya, dalam kehidupan yang penuh dengan pura-pura seperti itu ya, yang terjebak dalam situasi yang tidak mengenakan, yang seharusnya bisa dalam lingkungan bernyanyi akhirnya menjadi stresor karena dirinya tidak mampu untuk bernyanyi, tapi berada dalam lingkungan semuanya adalah orang-orang yang pintar bernyanyi. Nah ini menyebabkan disosiasi dan depersonalisasi pada orang. Apalagi ini berlangsung terus-menerus, artinya dia berada terus-menerus di lingkungan yang tidak nyaman. Kembali ke pengkajian tadi, sehingga kita untuk menegakkan diagnosa harga diri rendah, biasanya kita melakukan pengkajian kepada 5 konsep diri ini. Yang pertama, citra tubuh. Adalah bagaimana saya menilai tubuh saya, ya, khususnya secara fisik atau biologis. Yang terhadap apa? Ukuran. Apakah saya percaya diri dengan berat badan saya sekian, dengan tinggi badan sekian gitu ya. Fungsi. Apakah misalnya tangan ada yang penurunan fungsi, itu menyebabkan saya menjadi terganggu konsep diri saya. Penampilan dan potensi. Ini yang mempengaruhi konsep diri seseorang. Ada yang ideal diri. Ya, ideal diri itu artinya bagaimana saya mempunyai standar dalam diri saya sendiri. Ya, ideal diri saya adalah saya mampu menyelesaikan tugas keperawatan jiwa itu tepat waktu pada jam 5 sore. Namun ternyata tidak tercapai, maka ideal dirinya akan turun. Ya, akibatnya apa? Bikin stres tentu yang pertama. Kemudian yang kedua, takut atau cemas ya. Jangan kalau saya nanti mengumpulkannya terlambat, bagaimana? Ya, atau bisa juga malu. Ya, karena saya terlambat, maka malu. Minder dengan dosennya karena mengumpulkan tugas terlambat. Ya, atau contoh-contoh lain ya. Artinya antara harapan dengan kenyataan realita itu berbeda. Bisa saja harapan tidak sesuai dengan realita, yaitu harapannya tinggi namun realitanya tidak tercapai. Biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah identitas. Identitas ini berhubungan dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan akan menjadi apa. Ya, tadi seperti contoh pada sebelumnya yang Bapak jelaskan bahwa identitas sesuatu berkaitan dengan apa? Misalnya jenis kelamin, kemudian status, misalnya pernikahan atau belum menikah, kemudian pekerjaan. Ketiga ini biasanya yang sangat mempengaruhi konsep diri seseorang. Ya, jenis kelamin contohnya laki-laki senang dia menjadi laki-laki, maka itu akan ditanyakan, apakah bapak atau ibu senang menjadi laki-laki, gitu ya.
Karena ada juga laki-laki yang senangnya sebenarnya dirinya sebagai perempuan. Itu akan mengganggu konsep dirinya. Atau status, ya, tidak menikah, mungkin sudah berusia namun belum menikah, maka itu akan mengganggu konsep diri. Meskipun ada juga yang tidak. Jadi setiap individu berbeda-beda. Kemudian pekerjaan, ya, pekerjaan A mungkin menimbulkan konsep diri yang positif, tapi ada yang pekerjaan B, ada yang menimbulkan pada dirinya konsep diri negatif. Saya malu dengan pekerjaan itu dan sebagainya. Ya, pernahkah kalian berpikir bahwa peran yang kalian jalani ini tidak sesuai dengan kemampuan kalian? Ya, peran saya sebagai mahasiswa itu apa? Tapi saya berpikir saya tidak mampu melakukannya. Nah, ini juga menimbulkan konsep diri yang negatif. Tapi kalau peran saya ini sesuai dan saya mampu melakukannya, maka konsep diri saya menjadi positif. Dikatakan di sini yang diharapkan secara sosial. Memang kita ketahui bahwa stresor terbesar dalam kehidupan kita ini adalah memenuhi keinginan sosial. Sebenarnya bukan keinginan diri. Sebenarnya kita melakukan peran seperti ini sebenarnya bagi kita itu tidak masalah. Tapi bagi orang-orang di sekitar kita, bagi lingkungan sosial itu merupakan masalah karena kita ada kontrol sosialnya. Nah, inilah komentar-komentar dari lingkungan sosial, ya. Kemudian tindakan-tindakan dari lingkungan sosial ini yang membuat terkadang kita menjadi jatuh, yang membuat konsep diri kita negatif. Ya. Berikutnya, harga diri. Harga diri ini penilaian pribadi. Penilaian pribadi nanti berikutnya Bapak akan jelaskan tentang 10 pikiran negatif yang dimiliki oleh orang pada harga diri rendah. Ya. Nah, penilaian negatif inilah yang menyebabkan konsep diri seseorang itu menjadi negatif. Sehingga baiknya harus kita rubah dari negatif menjadi pikiran yang positif. Sehingga nanti harga dirinya juga menjadi positif. Pada asuhan keperawatan, khususnya diagnosa keperawatan, maka dari masalah konsep diri yang tadi, maka kita dapat menyimpulkan atau menemukan 4 diagnosa keperawatan yang mungkin saja muncul pada pasien, yaitu gangguan citra tubuh, penampilan peran tidak efektif, harga diri rendah, baik situasional maupun kronik, dan gangguan identitas diri. Nah, yang kita pelajari pada saat ini adalah harga diri rendah kronik. Artinya, harga diri rendah kronik merupakan bagian dari masalah keperawatan atau masalah pada gangguan konsep diri. Mari sekarang kita melihat apa saja pikiran negatif yang biasa kita alami. Disebut dengan distorsi pikiran negatif oleh Farkarolis dan Hafel 2010. Yang pertama, istilahnya all or nothing thinking. Kalau nggak ada, ya sudah, mending nggak ada sama sekali. Kalau ada, ya sudah. Kalau nggak ada, ya mending nggak ada sama sekali daripada sedikit, begitu ya. Artinya apa? Orang hanya mempunyai konsep hitam dan putih, tidak bisa tengah-tengah. Jadi kurang bisa memaklumi terhadap keadaan. Contoh, jika suamiku meninggalkanku, maka aku juga akan meninggal. Artinya, jika suaminya mati, meninggalkan, ya saya juga meninggalkan, gitu ya. Lebih baik tidak punya suami sama sekali hidup ini daripada saya mesti sendiri gitu. Lebih baik saya meninggal. Artinya dia tidak bisa memaklumi suatu keadaan. Nilai saya harus 100. Kalau nilai 100, nggak 100, 95, lebih baik nilai saya 0. Mungkin seperti itu analoginya ya. Jadi tidak bisa menerima nilai 80, tidak bisa menerima nilai 90 karena ideal dirinya adalah 100. Kalau nggak 100 ya lebih baik nilai saya 0. Begitu. Berikutnya adalah overgeneralization ya, atau overgeneralisasi. Nah, ini adalah menggeneralisasi, artinya mengumumkan satu kejadian. Contohnya saya tidak lulus di keperawatan jiwa, maka semua ujian-ujian lain selain keperawatan jiwa pun saya tidak akan lulus, saya tidak akan bisa. Padahal yang tidak lulusnya cuma 1, tapi dalam pikiran negatif yang muncul adalah semua mata kuliah saya pasti tidak bisa. Pernah dikhianati oleh pasangan, maka semua cewek dunia ini adalah suka selingkuh. Misalnya seperti itu. Padahal yang selingkuh itu cuma pasangannya saja. Cewek yang lain belum tentu. Jadi dia pukul rata semua cewek mempunyai sifat yang sama atau mempunyai perilaku yang sama.
Seperti itu ya. Ini juga nggak baik. Ini disebut dengan overgeneralization. Berikutnya adalah labeling, ya. Contohnya di sini, karena saya telah gagal dalam ujian statistik, saya akan mengalami kegagalan dalam hal lain. Saya lebih baik mundur. Sebenarnya mirip dengan overgeneralisasi ya, tapi dijadikan sebagai pedoman atau standar bagi diri sendiri atau orang lain. Seperti itu. Ada yang disebut dengan mental filter, ya. Contohnya, seorang istri yang meyakini bahwa suami tidak lagi mencintai dirinya karena suaminya sering pulang larut malam. Tapi si istri tidak mengabaikan perhatian dari suaminya, hadiah yang diberikan oleh suaminya, dan liburan spesial yang sudah mereka rencanakan bersama. Artinya apa? Artinya dia hanya melihat satu hal negatif pada diri orang lain, akhirnya muncul pikiran negatif pada dirinya. Karena suaminya itu pulang malam, ya, pulang larut malam, maka dianggap suaminya itu tidak sayang lagi dengannya. Padahal banyak hal lain yang sudah dibuat oleh suaminya. Yaitu apa? Memberikan perhatian, memberikan hadiah, memberikan liburan spesial. Banyak hal lain yang sudah ditunjukkan yang menunjuk oleh pada istrinya yang menunjukkan bahwa suaminya itu sebenarnya sayang sama istrinya. Tapi karena hanya satu hal, yaitu pulang malam, maka seolah-olah yang lainnya menjadi tidak ada manfaatnya. Seperti itu ya. Ya, yang kelima, disqualifying the positive. Sebenarnya dia sudah sadar dengan hal-hal positif yang dimilikinya, mungkin ya, tapi didiskualifikasi. Ya, sehingga dia mengatakan, saya tidak akan ikut promosi jabatan di kantor. Padahal sebenarnya dia berpikir kadang bahwa dirinya mampu mengikuti promosi jabatan. Karena saya pasti tidak akan mendapatkannya. Ya, dan saya akan merasa tidak enak. Begitu ya. Sebenarnya dia menjalaninya, mungkin ya. Kemudian dia mau menjalaninya, namun ada hal-hal lain yang mungkin hal-hal negatif yang muncul sehingga yang positifnya didiskualifikasi oleh dirinya. Kemudian ada jumping to conclusion. Artinya dia menyimpulkan yang tidak ada relevannya, tidak ada kaitannya, tidak relevan. Orang gemuk itu bodoh nggak? Nggak mesti, banyak juga orang gemuk yang pintar. Sebaliknya, banyak juga orang kurus yang pintar. Artinya nggak ada hubungannya. Mereka pasti berpikir, saya ini orang gemuk yang bodoh. Gemuk dan bodoh itu adalah masing-masing adalah hal yang pikiran negatif bagi si pasiennya ini ya. Gemuk kemudian bodoh. Namun apakah mereka berkaitan? Tidak, ya. Gemuk tidak selalu bodoh. Yang ketujuh ada magnification atau minimization, ya. Jadi dia melebih-lebihkan baik kegagalan maupun kesuksesannya. Kalau cerita kegagalan, maka tidak seperti kenyataan yang sebenarnya, dilebih-lebihkan gitu ya atas kegagalan yang alami. Kesuksesan juga begitu, yang melebih-lebihkan cerita kesuksesan yang dialaminya. Ya, artinya apa? Menceritakan kesuksesan, sebenarnya orang yang harga diri tinggi ya sering menceritakan banyak kesuksesannya. Ini juga artinya dia mengalami harga diri rendah, supaya orang tahu bahwa oh dia orangnya mampu, oh dia orangnya kaya gitu ya. Nah, ini artinya juga sebenarnya dia harga diri rendah. Orang yang sombong biasanya itu harga diri rendah supaya dia dinilai positif oleh orang lain. Gitu ya. Emotional reasoning. Misalnya dia menyimpulkan bahwa teman-temanku tidak lagi menyukaiku karena dia tidak menerima undangan ulang tahunku. Ya, hanya sebatas emosional, akhirnya dia berpikir negatif. Pikiran negatif yang muncul dari perasaan emosinya. Orang teman-temannya tidak datang di acara ulang tahunnya, sehingga dia menyimpulkan bahwa teman-temannya tidak sayang lagi, tidak menyukai dirinya. Berikutnya adalah should and must statement. Ya, should and must statement ini contohnya pada kasus-kasus yang sebenarnya dilakukan afirmasi positif. Saya harus bisa ujian, saya harus bisa ujian. Nah, afirmasi ini disampaikan kepada orang lain, ya. Saya harus 100 ujiannya. Sebenarnya ini bagus ya, memotivasi diri sendiri untuk mendapatkan nilai 100. Tapi kadang itu membuat diri seseorang menjadi tertekan. Ya, dengan motivasinya sendiri. Sehingga pada saat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia akan berpikir, ya karena orang lain sudah tahu kalau dia itu maunya nilainya 100. Sehingga dia ketika bertemu dengan orang tersebut, maka dia akan ngomong,
Saya akan gagal dan tidak lulus jika saya tidak mendapatkan nilai A untuk semua ujian saya. Ya, saya akan gagal jika saya tidak mendapat nilai 100. Begitu ya. Yang ke-10 adalah personalization. Personalization itu seperti orang yang mudah tersinggung. Ya, pikiran negatif, mudah tersinggung. Bosnya cerita bahwa perusahaan kita ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Maka pikiran yang munculnya adalah, wah, bos mengatakan bahwa produktivitas perusahaan menurun pada tahun ini. Saya tahu, sebenarnya dia membicarakan saya. Artinya sebenarnya bos sedang menyalahkan dirinya. Padahal ada nggak? Ya nggak ada, itu hanya pikiran negatifnya. Ini pasti gara-gara saya. Akhirnya muncul pikiran seperti itu. Ya. Nah, dari ke-10 pikiran negatif itu, maka kita tahu, ya, diagnosa keperawatan yang muncul yaitu harga diri rendah kronik. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa evaluasi diri, perasaan negatif tentang diri sendiri, atau kemampuan diri yang berlangsung minimal 3 bulan. Jadi 3 bulan berpikir bahwa saya tidak mampu mengikuti kegiatan ini, ya, pada satu kegiatan yang sama, pada satu sumber stresor yang sama, itu artinya sudah mengalami harga diri rendah kronik. Sekarang kita lihat, apa itu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Yang pertama adalah sering disalahkan. Oh ya, jelas ya. Kalau seseorang itu sering disalahkan oleh orang lain, maka akhirnya minder, malu, ya, muncul harga diri rendah. Kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan diri. Ya, misalnya di tempat pekerjaan atau di kampus, tempat sekolah, dia jarang ditunjuk oleh gurunya atau dosennya untuk mengikuti kegiatan. Sedangkan teman-temannya secara bergantian, ya, mungkin ada kesempatan, sedangkan dia tidak. Dan dia tidak mengungkapkan perasaan itu. Akhirnya, kok saya nggak dipilih ya untuk kegiatan ini padahal saya bisa. Akhirnya dia muncul harga diri rendah. Kurang dihargai keluarga maupun orang lain. Dihargai misalnya diberikan pujian oleh keluarga, ya. Kemudian tidak diajak bersama-sama dalam satu kegiatan. Yang sebenarnya bisa saja sebabnya adalah yang lain. Tapi karena dia sudah mempunyai pikiran negatif, maka dia akan muncul, oh, sepertinya saya memang yang tidak mampu melakukan kegiatan ini. Sepertinya saya adalah orang yang paling bodoh di keluarga ini. Ya, begitu ya. Sering mengalami kegagalan. Gagal berulang-ulang, secara manusiawi, ya wajar memang harga diri rendah. Tapi apakah kita tidak mau mencoba lagi? Itu yang keliru. Ya, coba terus, coba berulang-ulang. Seperti Thomas Alva Edison ya, sudah mencoba ribuan kali, akhirnya berhasil. Itu juga dalam kehidupan kita. Coba terus, gagal, coba lagi, sampai berhasil. Karena setiap kegagalan itu ada proses pembelajaran di dalamnya. Dikucilkan oleh lingkungan. Ya, tidak diajak kemana-mana, tidak punya teman. Akhirnya kita menjadi malu. Ya, ini disebut dengan harga diri rendah kronik. Apa tanda dan gejala pada pasien harga diri rendah kronik? Ada tanda dan gejala mayor dan minor. Yang pertama adalah mayor. Secara subjektif, pasien akan mengatakan bahwa saya pasti tidak bisa, saya pasti tidak mampu, saya adalah orang yang paling bodoh, ya, saya lah yang menjadi penyebab perusahaan ini hancur. Nah, itu kita ketahui dari nilai diri yang negatif dari si pasien. Kemudian dia akan mengatakan bahwa dia malu, merasa bersalah, tidak mampu, kemudian meremehkan kemampuan, ya, merasa tidak memiliki kelebihan. Ya, kalau ditanya sulit untuk mengungkapkan kelebihannya apa. Ya, oleh karena itu nanti pada tindakannya kita akan gali ini semua, ya. Ya, berikutnya adalah objektif, ya. Gejala objektif, kita lihat pasiennya akan berjalan menunduk, kemudian postur tubuhnya menunduk, kontak matanya kurang. Jadi kalau lihat itu nggak ada kontak mata, ya, karena pasiennya menunduk. Lesu, tidak bergairah, nggak mau ngapa-ngapain, banyak di kamar. Bicaranya pelan, ya, sampai kita nggak kedengeran itu, Pak, ayo Pak, lebih keras lagi bicaranya, karena dia malu, ya. Pasif, ya, tidak mau ngapa-ngapain tadi. Dan respon minornya adalah secara subjektif pasien mengatakan bahwa dia sulit konsentrasi. Saya sulit konsentrasi, Pak, saya nggak bisa tidur, kemudian saya rasanya putus asa, nggak mampu lagi nyelesain soal-soal ini, pekerjaan ini. Saya orang yang tidak berarti, saya nggak mau maju ke depan, gitu ya. Coba hal yang baru tuh nggak mau dia. Kemudian
Ketika dipuji, "Kamu pintar." "Oh, enggak kok, Pak, enggak, saya biasa-biasa aja, saya nggak mampu kok." Gitu ya. Nah, contoh yang biasanya kita sering, misalnya ada eh, orang memberikan pujian karena kita membeli barang baru, misalnya tas baru, misalnya. Yes, tas baru bagus ya. Maka orang yang harga diri rendah ngomongnya gimana? "Oh, enggak kok, tas saya jelek, saya belinya murah kok, 30.000." Kayak gitu ya. Nah, itu artinya orang tersebut harga diri rendah, dipuji orang, tasnya bagus, tapi malah mencerita harganya yang murah, malah dia sendiri bilang tasnya jelek, ya, bukan termasuk orang yang rendah hati ya, tapi ini termasuk orang harga diri. Seharusnya orang yang sehat jiwanya akan mengatakan bahwa terima kasih, harusnya bilang terima kasih karena dia sudah mendapatkan pujian, gitu ya. Nah, ini respon-respon yang keliru yang sering kita alami di masyarakat. Kemudian melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri tadi ya, melebih-lebihkan ya. Jadi harusnya dia gagal, tapi diceritakan secara berlebihan. Secara objektif kita akan lihat perilakunya tidak asertif. Tidak asertif itu bisa pasif, bisa juga dengan perilaku kekerasan. Ya, orang marah ya karena itu harga diri rendah biasanya. Ya, dosen sering mengatakan ini, "Bapak marah karena kalian tidak menghargai Bapak." Misalnya kalau kelasnya ribut ya, Bapak merasa tidak dihargai, jadi marah orang. Itu artinya harga diri rendah si dosennya. Ya nggak apa-apa, memang kenyataannya seperti itu. Akhirnya tunjukkan dengan perilaku kekerasan. Ada juga orang yang marah, tapi dia diam. Itu artinya pasif. Itu juga nggak asertif. Sama buruknya antara marah dengan diam. Itu namanya perilaku tidak asertif. Nah, ini juga dialami oleh pasien dengan harga diri rendah. Kemudian dia mencari penguatan secara berlebihan. Cari masa dia. Ya, karena dia mohon suatu kegagalan dalam pekerjaan, untuk mencari pembenaran, maka dia akan cari masa, cerita ke teman-temannya gitu ya. Sebenarnya gini-gini, bikin gosip yang nggak bener. Nah, itu artinya dia harga diri rendah kalau cari masa. Harusnya kalau dia percaya diri, dia yakin ya, dia mampu menyelesaikannya sendiri tanpa harus melebih-lebihkan cerita plus cari-cari masa, ya, cari bantuan orang lain gitu ya. Sulit membuat keputusan, seringkali mencari penegasan, hindari orang lain begitu ya. Lebih senang sendiri dan mengkritik orang lain. Pada pasien apa biasanya diagnosa harga diri rendah ini muncul? Secara kedokteran, maka pasien pada psikotik, contohnya skizofrenia atau yang lain, misalnya paranoid, kemudian bipolar, kemudian depresi, itu juga sering mengalami harga diri rendah. Atau pada pasien amnesia disosiatif atau gangguan identitas yang kepribadian ganda tadi ya, identitas disosiatif atau gangguan depersonalisasi. Ini juga bisa menyebabkan pasien menjadi harga diri rendah. Sebenarnya kalau kita lihat diagnosa medis ini juga semuanya berhubungan dengan konsep diri. Ya, tadi ya, gambaran diri, identitas, peran, kemudian harga diri. Nah, semua ini tergambar dalam diagnosa medis ini sebenarnya. Sehingga setelah kita merumuskan tujuan keperawatan, diagnosa keperawatan maksudnya, maka kita berikutnya merumuskan tujuan keperawatannya. Apa? Baik secara kognitif, psikomotor maupun afektif. Secara kognitif, kita lihat pasiennya, dia kenal nggak sama dirinya sendiri? Dia tahu nggak positif apa yang pada dirinya? Itu yang kita tanyakan. Dia bisa jawab, "Oh, saya bisa ini loh Pak, saya bisa ini." Buat daftar kemampuan yang dia miliki. Kemudian dia mampu meningkatkan rasa percaya dirinya dan dia memiliki motivasi. "Saya pasti mampu Pak melakukannya. Saya bisa bernyanyi Pak." Itu secara kognitif yang dia miliki. Psikomotornya, dia mau mempraktekkan bernyanyi bagaimana? Ya kalau dia mampu untuk berkebun, maka berkebun. Terus psikomotornya minta pasiennya untuk berkebun. Kalau dia minta bermain gitar, maka psikomotornya minta dia bermain gitar. Ya, dan pasiennya aktif ya, mau dilakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang pasien miliki. Afektifnya, dia merasakan manfaatnya, dia akhirnya memberikan penghargaan diri sendiri. Wah, ternyata saya mampu ya, ternyata saya memiliki banyak kemampuan positif, ternyata saya bisa melakukannya. Dia akhirnya menghargai dirinya sendiri, dan akhirnya harga dirinya pun meningkat. Nah, setelah kita menentukan tujuan, apa tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan harga diri rendah? Yang pertama, kita identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki oleh klien. Caranya adalah dengan bertanya kepada pasiennya, "Pak,
prestasi atau hal-hal positif apa saja yang Bapak miliki. Kita tulis. Dari mulai SD Pak, ceritakan mungkin dari kecil sampai saat ini apa saja. Misalnya dari pekerjaan Bapak, misalnya dari sekolah Bapak dulu, misalnya dari rumah, dari masyarakat, di tempat ibadah, apa saja semua prestasi, olahraga, kita tulis semuanya. Ya, hal positif yang dimiliki oleh klien. Setelah pasien menulis, maka kita masuk ke yang kedua. Nah, dari semua kegiatan positif yang Bapak miliki ini, kira-kira Pak, mana yang Bapak masih bisa lakukan? Ya, tentu ada yang dulu mungkin ya, pasiennya bisa bernyanyi, tapi karena sudah tua sekarang mungkin sudah nggak bisa sama sekali lagi ya. Ada dulu yang bisa A, namun sekarang nggak bisa lagi melakukan A. Ada yang bisa B, namun sekarang tidak melakukan. Makanya kita pilih mana yang masih bisa. Ya, terus kemudian kita tetapkan, Pak, dari yang sudah Bapak pilih ini, mana Pak yang mau kita latih di rumah sakit jiwa ini? Ya, kalau pasiennya bisa mau memilih, saya mau misalnya, saya waktu muda bisa las listrik, las besi misalnya ya. Tapi karena di rumah sakit jiwa misalnya nggak ada latihan las besi, mengelas, maka berarti nggak bisa kita latih di rumah sakit. Wah Pak, maaf Pak, untuk yang ngelas ini di rumah sakit tidak bisa kita lakukan karena kami tidak mempunyai alat mengelas. Begitu ya. Tapi kalau yang lain seandainya bisa dilakukan di rumah sakit, ya ini kita pilih. Ya ini bisa Pak, ini bisa. Dan itu kita tetapkan bersama dengan pasien, kita sepakati begitu ya. Setelah itu kita latih. Yuk Pak, dari ke-10 kegiatan yang sudah Bapak pilih ini, contoh ya. Nah, mana Pak yang mau kita lakukan pertama? Mana Pak yang mau kita lakukan yang kedua? Mana yang kita lakukan yang ketiga? Mana yang kita lakukan keempat? Artinya dari poin A sampai D, ini kita harus punya catatannya. Ya, mulai catatannya. Setelah besoknya kita ketemu dengan pasien, maka kita akan latihan yang kedua. Hari ketiga kita ketemu dengan pasien, interaksi ketiga, maka kita lakukan yang kegiatan yang ketiga. Begitu seterusnya. Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pada tindakan keperawatan harga diri rendah, poin A sampai poin E itu serentak kita lakukan dalam satu waktu. Dalam satu kali interaksi dari A sampai E. Nggak bisa, ya kita hari ini cuma identifikasi, itu sangat tidak dianjurkan. Hari kedua, interaksi kedua baru kita bantu menilai kemampuan. Hari ketiga bantu klien. Hari keempat latih kemampuan. Itu nggak begitu prosesnya. Ya, jadi dalam satu waktu, dalam satu kali ketemu interaksi, kalau bisa kita lakukan langsung A sampai E. Ya, dari A sampai E. Sedangkan interaksi berikutnya baru kita lakukan kegiatan yang kedua. Begitu, ya. Selain tindakan individu, maka yang kita berikan juga adalah tindakan kelompok melalui kegiatan TAK, terapi aktivitas kelompok. Jenis TAK apa yang biasa diberikan kepada pasien harga diri rendah? Yaitu stimulasi persepsi. Ya, TAK, stimulasi persepsi. Tentu untuk pasien harga diri rendah. Kegiatannya sama ya, sesi 1 dan sesi 2 kita lihat identifikasi kemampuan, kemudian melatih, seperti tindakan pada individu. Namun kalau individu pada satu pasien, maka ini kita lakukan beramai-ramai dengan pasien. Ya, beramai-ramai artinya 6 sampai 10 orang pasien. Kita lakukan secara berkelompok. Selain tindakan kelompok, ada juga tindakan keperawatan pada keluarga. Apa yang perawat lakukan kepada keluarga? Yang pertama, kita jelaskan bahwa pasien atau keluarganya yang sakit ini mengalami harga diri rendah. Ya, apa itu harga diri rendah, sebabnya, tanda gejala, akibatnya apa, sehingga keluarga paham. Kemudian, kita cari tahu juga bersama dengan keluarga kemampuan positif yang dimiliki oleh pasien, baik sebelum maupun setelah dia sakit. Sebelumnya pasien harus bisa ini sesuai dengan apa yang sudah kita identifikasi tadi. Bu, Bapak, pasien ini sudah bisa ini loh Pak, di rumah sakit ini sudah kami latih. Dan sebenarnya dia sudah punya kemampuan yang lain. E, F, G, H gitu ya. Nah itu kita kasih tahu sama keluarganya. Nanti keluarganya yang melanjutkan itu di rumah ya, latihan-latihan itu. Kemudian melatih keluarga cara merawat harga diri rendah dan minta keluarga untuk selalu memberikan pujian kepada si pasien. Latih keluarga memberikan tanggung jawab dan harus diberikan tugas di rumahnya. Ya. Sesuai dengan kegiatan yang sudah dipilih oleh
pasien. Berikutnya kita cek kondisi atau tingkat keberhasilan dari asuhan keperawatan yang sudah kita berikan. Kita lihat apakah sudah ada penurunan tanda dan gejala, ya. Apakah sudah ada peningkatan kemampuan, artinya banyak hal positif atau kegiatan positif yang sudah dilakukan oleh pasien. Itu artinya kemampuannya meningkat, ya dong. Ya. Nah, kemampuan positif ini nggak hanya bisa nyanyi, main musik nggak ya, tapi pasiennya bisa makan sendiri, itu juga hal yang positif. Pasien bisa mandi sendiri, itu juga hal yang positif. Karena sebelumnya pasien nggak bisa, tapi jadi bisa. Itu sesuatu yang positif kan, ya. Jadi kegiatan itu bagi pasien gangguan jiwa, ekspektasinya tidak usah yang terlalu tinggi. Jadi dia bisa makan sendiri, kalau yang sebelumnya nggak bisa. Dia bisa mandi sendiri, sebelumnya nggak bisa. Dia bisa toileting sendiri, yang sebelumnya nggak bisa. Itu juga merupakan suatu prestasi bagi pasien, gitu ya. Peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat klien. Oke, baik, demikian kelas kita pada siang hari ini, yaitu harga diri rendah kronik. Semoga apa yang Bapak sudah sajikan dan Bapak sudah sampaikan bermanfaat bagi kalian, dan kalian semakin memahami bahwa pasien harga diri rendah merupakan salah satu gejala dari pasien gangguan jiwa, dan bagaimana cara mengatasinya, kalian juga sudah mendengarkan penjelasannya. Selamat siang.